Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program Haskell Lambda, yang dimana kita mulai dari selektor. Yang selektor ini adalah step awal, kemudian kita masuk ke fungsi yang pertama itu adalah yang nomor 2 ini, itu fungsi next itu hanya menambahkan satu dari inputnya. Ini contoh fungsi sederhana yang bisa digunakan sebagai langkah ataupun step function dalam operasi Sigma. Kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu yang ini. Ini adalah notasi lambda ataupun fungsi anonim yang ada di Haskell. Kemudian kita masuk ke yang ini, sigma penjumlahan ataupun ini biasa disebut dengan sigma plus. Ini konsep utamanya itu melakukan penjumlahan rekursif mulai dari A sampai B, yang dimana yang F ini itu fungsi yang dioperasikan pada setiap nilai, sedangkan S ini adalah fungsi yang menentukan langkah, misalnya dia plus 1 atau plus 2. Dan cara kerjanya itu jika A lebih besar dari B, maka itu akan berhenti dan dikembalikan ke 0. Jika tidak, akan dilakukan hitung FA, setelah itu ditambahkan hasil sigma berikutnya dari SA ke B. Selanjutnya kita masuk ke sigma perkalian ataupun itu sigma times, yang ini untuk faktorial. Itu perbedaan itu hampir mirip dengan sigma plus, cuman perbedaannya itu kalau base case-nya itu mengembalikan satu karena identitas kalian itu adalah satu. Operator yang dipakainya itu adalah perkalian, karena ini semua perkalian itu karena dia juga itu faktorial. Habis itu kita masuk ke menghitung bilangan genap ataupun ini dapat kita pakai integer dia supaya tidak error, yang dimana itu jika A lebih besar dari B sama dengan 0, itu kemudian ini A sama dengan 0, kod genap A tambah B, A plus B. Itu menghitung beberapa banyak bilangan genap dari A hingga ke B. Jika A sama dengan 0, ini dilewati supaya dia nggak dianggap. Habis itu jika A genap, maka ia akan ditambahkan 1. Jika tidak, dia akan ditambahkan 0. Selanjutnya itu bakal masuk ke angka berikutnya, A tambah 1 secara rekursif yang ini. Nah, di sini juga kita menggunakan itu mode 2. Oke. Setelah itu kita masuk ke menghitung bilangan yang habis dibagi 3. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang dimana itu polanya sama seperti kode genap. Hanya saja ini menggunakan mode 3. Kemudian kita masuk ke bagian main program. Yang ini. Yang dimana ini adalah mulai dari sini hingga ke sini. Itu adalah program meminta 2 angka A dan B sebagai batas intervalnya. Kemudian kita masuk ke konversi ke float. Yang ini adalah konversi ke float, yang dimana karena fungsi sigma bekerja dengan float, maka integer dikonferensikan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke output judul program. Yang ini adalah output judul programnya. Kemudian daftar perhitungan sigma, yang dimana program ini mencetak semua kombinasi fungsi fx dan langkah sx-nya. Contohnya yang ini. Ini adalah kita menggunakan dia penjumlahan standar, yang dimana fx-nya itu sama dengan x, itu adalah nilai aslinya, sedangkan sx itu adalah x tambah 1, itu naik 1 langkah. Dan karena dia menggunakan sigma plus, maka ini adalah penjumlahan. Kemudian itu ada kombinasi lainnya, itu yang ini itu fx-nya itu x tambah
X-nya itu X tambah 2 itu penjumlahan kelipatan kedua, sedangkan X kuadrat, S-nya itu X tambah 1, itu penjumlahan kuadrat. Sedangkan fx-nya lagi X pangkat 3 itu kubik. Itu menggunakan sigma times ataupun perkalian. Yang ini yang kubik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hitung genap dan habis dibagi 3. Yang dimana hasil integer dari count genap dan count mod 3 itu diubah ke float agar konsisten dengan output sebelumnya. Yang ini, kita masuk ke kemudian kita masuk ke bagian hitung genap dan habis dibagi 3. Yang dimana itu yang ini. Nah, hasil integer dari count genap dan count mod 3 ini diubah ke float agar konsisten dengan output sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari code ini itu adalah program ini adalah kalkulator sigma rekursif yang cukup yang lengkap. Itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu penjumlahan sigma dengan berbagai fungsi. Kemudian perkalian sigma itu dia mirip dengan faktorial. Setelah itu perhitungan jumlah bilangan genap, perhitungan jumlah bilangan kelipatan 3, itu semua yang ditulis dengan rekursi bukan dengan perulangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.